Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai statistika, yaitu tentang ukuran letak data. Ukuran letak data ini ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Yang pertama adalah kuartil. Dilihat dari asal katanya, kuartil ini berarti membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau membagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka kuartilnya itu ada 3. Nah, ini ada kuartil bawah, biasa disebut dengan Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Mencari kuartil untuk data tunggal, langkahnya hampir sama dengan mencari median, karena pada dasarnya juga cara-caranya sama, hanya sedikit saja membedakannya. Yang pertama itu data diurutkan dulu dari yang kecil sampai ke yang besar. Kemudian letak kuartil QI itu ada rumusnya. QI itu sama dengan I per 4. 4 ini dari mana? Karena kuartil membagi menjadi 4 bagian, maka pembaginya adalah 4. Kalikan N tambah 1. I-nya adalah 1, 2, 3, yaitu nanti kalau ditanyakannya Q1 berarti yang di sininya diganti jadi 1, kalau Q2 2, kalau Q3 3. N di sini adalah banyaknya data. Oke. Untuk data berkelompok, nah rumusnya ini. Kalian pasti kalau sudah menonton video yang sebelumnya tidak terlalu asing dengan rumus ini. Rumus QI ini mirip dengan rumus median. Oke. Sekali lagi memang hampir sama ya, yang membedakan hanya di sininya saja. Nah, jadi kalau kalian mau menghafalkan, ya hafalkan saja rumus yang median, nanti tinggal diganti yang ininya. QI itu sama dengan TB. TB itu tepi bawah, kelas kuartil, lalu I dibagi 4 kalikan N kurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Dibagi FQI. FQI itu adalah frekuensi kelas kuartil tersebut. Lalu kalikan P. P adalah panjang kelas. Nah, untuk desil dan persentil hampir sama. Bedanya kalau kalian desil ingatnya itu dasa dharma. Dharmanya ada 10, berarti desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Rumusnya sama, yang bedakan hanya di sininya jadi dibagi 10. Kalau persentil kalian ingatnya persen. Persen itu adalah per 100, jadi membaginya menjadi 100. Langkahnya sama, rumusnya juga sama. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa berikut ini. Ini adalah data tunggal. Oke, ada datanya seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan kuartil bawah atau Q1 dari data tersebut. Jawabnya, langkah awalnya kalian urutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil di sini berarti dari 43 sampai 92. Q2 itu berarti Q2 ditanyakan apa? Oh, ini langkahnya, caranya bisa kalian membagi dulu data menjadi 2 bagian. Ada 20 data, berarti yang ini 10 data sebelah kiri, 10 data sebelah kanan. Nah, Q2-nya berarti di antara 68 dan 68. 68 tambah 68 dibagi 2. Q2-nya adalah 2. Q2-nya adalah 68. Lalu kalau ditanyakan adalah Q1, berarti datanya di sebelah sini kuartil bawah. Si 10 data ini kita bagi 2 lagi. Nah, dibagi 2. Dibagi 2, yang ini jadi 5, di sini juga 5. Lalu di antaranya adalah 58 dan 60. Jadi 58 tambah 60 dibagi 2, hasilnya adalah 59. Oke. Itu kalau pakai cara yang seperti itu ya, manual mengurutkan data. Di sini juga bisa pakai cara yang lain. Kita lihat contoh yang kedua. Ada data ini ditanyakan kuartil atas. Bisa menggunakan cara yang tadi, dari banyaknya data, yaitu setelah diurutkan banyaknya data ada 8, ada 9, maaf. Nah, lalu Q2-nya itu berarti ada di tengah, ini data 78. Q1-nya ada di antara data kedua dan ketiga. Q3-nya di antara data ke ini, nah 86 dan 86. Atau dengan cara seperti ini jadi tidak perlu dijabarkan, yang ini lebih mudah ya. Data Q3 menurut rumus itu letaknya adalah I dibagi 4, N tambah 1.
I-nya berapa? I-nya karena ditanyakan adalah Q3, jadi I-nya itu kita ganti dengan 3/4. N-nya adalah banyak data. Banyak data itu ada 9 ditambah 1, jadi 10. Nah, jadi Q3 itu letaknya adalah 30 dibagi 4, 7,5. Jadi di antara data ke-7 dan ke-8. Yang mana kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 itu ada 86, data ke-8 86. Jadi ditambahkan ya. Nah, ini salah, bukan 68 berarti. Ini adalah 86 ditambah 86 dibagi 2, hasilnya sama, berarti hasilnya adalah 86. Oke, cukup jelas ya. Ada dua cara, silahkan kalian pilih cara yang lebih mudah. Sekarang kita akan mencari kuartil untuk data berkelompok. Rumusnya seperti yang tadi. Nah, ada data berkelompok, kalian diminta untuk menentukan kuartil pertama Q1, desil ke-5, dan persentil ke-50. Langkah awal, seperti biasa, kalian harus mencari dulu letak Q1 kelas keberapa. Q1 itu berarti 1/4 kalikan banyaknya data. Banyaknya data setelah dihitung ada 60, berarti data 1/4 kali 60. Jadi letak Q1 itu ada di data ke-15. Kita cek. Untuk kelas pertama ini ada di data ke-6 sampai 6. Kelas kedua 6 tambah 13 berarti ada di 19. Maka Q1 ada di ini, di kelas kedua. Lalu kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawahnya seperti kemarin di median, 20 dikurangi 0,5, tepi bawahnya adalah 19,5. Lalu 1/4 kali N-nya tadi sudah dicari 15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, sebelumnya ada angka berapa? 6, berarti ini kita tulis 6. Frekuensi kelas kuartilnya 13, tulis 13. Panjang kelasnya 10, dari mana? Seperti yang sebelumnya, 29 dikurangi 20 ditambah 1. Dihitung, diperolehlah angka berikut. Jangan lupa beri kesimpulan. Jadi kuartil pertamanya adalah 26,42. Oke. Cukup dipahami ya, karena ini hampir sama dengan median langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya menentukan desil ke-5. Seperti biasa, langkah awalnya cari tahu dulu di kelas keberapakah desil ke-5. Berarti 5, karena desil itu per 10, berarti 5 dibagi 10 kalikan banyaknya data, kalikan 60, yaitu sama dengan 30. Jadi 30 itu ada di kelas keberapa? Kelas pertama sampai 6, kelas kedua dijumlahkan berarti sampai 19, kelas ketiga 19 tambah 20, 39. Nah, 30 berarti ada di kelas ketiga, kelas yang ini. Lalu kita substitusikan ke rumus seperti yang tadi. TB-nya berarti 30 kurangi 0,5, 29,5. 5/10 kali N-nya 30. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya 6 tambah 13, yaitu 19. Frekuensi desilnya 20. Kalikan panjang kelas 10, sama cara mencari panjang kelasnya seperti tadi ya. Nah, diperoleh, dihitung-hitung, jangan lupa yang dihitung bagian ininya dulu. Nah, diperoleh hasilnya adalah 35. Untuk persentil ke-50 juga sama, karena namanya persentil, jadi dibagi 100. 50 dibagi 100 kalikan banyaknya data sama dengan 30. Kita cari 30 itu di kelas keberapa? Ternyata sama seperti desil ya, dia ada di kelas ketiga. Langkah ke bawahnya juga sama, masih sama saja seperti itu. Itu persentil ke-50 adalah 35. Sekian penjelasan untuk ukuran letak data tentang kuartil, desil, dan persentil. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Apabila belum jelas, silahkan bertanya kepada ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.